Untuk pertemuan dengan saya, ada 2 sampai 3 kali pertemuan, kemudian nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh, Prof. Dery mengenai MS dan NMR. Nah, untuk hari ini, 3 pertemuan ini kita akan mempelajari mengenai atomic spektroskopi. Nah, kenapa dia disebut dengan atomic spektroskopi? Karena memang, spektroskopi ini, dia akan menghasilkan spektra. Nah, spektra atau spektrum ini kita gunakan untuk analisis atom. Ini memang yang kita analisis menggunakan instrumen ini adalah elemen atau unsur dalam bentuk atom bebasnya. Jadi bukan molekul, bukan persenyawaan, tapi atom tunggal. Nah, untuk atomic spektroskopi ini ada 3 instrumen yang bisa digunakan dengan prinsip analisis masing-masingnya. Yang pertama itu adalah Atomic Emission Spectroscopy atau singkatannya AES. Nah, ini berdasarkan kepada emisi cahaya yang dihasilkan oleh masing-masing atom. Nah, kemudian ada Atomic Absorption Spectroscopy atau AAS. Nah, ini berdasarkan cahaya yang diabsorpsi oleh atom tersebut. Nah, sedangkan yang terakhir adalah Atomic Fluorescence Spectroscopy atau AFS. Nah, ini berdasarkan bagaimana nyala dari masing-masing atom. Nah, ini yang kemudian dibaca oleh detektor dan didapatkanlah hasil dari analisis. Salah satunya adalah komposisi atom-atom dalam suatu matriks. Nah, matriksnya bisa apa saja yang akan kita analisis. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk atomic spektroskopi ini kita gunakan untuk analisis elemental. Nah, untuk sampelnya sendiri, sebelum dilakukan analisis, untuk atom-atom ini atau unsur-unsur ini ada kemungkinan di dalam matriks itu dia membentuk ikatan ion atau ikatan ion dengan senyawa lain di dalam matriks bisa saja. Nah, untuk bisa dianalisis, maka unsur-unsur atau elemen-elemen ini harus kita ubah dulu menjadi bentuk bebasnya. Kemudian baru kita analisis atom-atom tersebut atau unsur tersebut berdasarkan prinsipnya masing-masing. Kalau seandainya absorpsi, berarti kita lakukan menggunakan instrumen AAS. Kalau emisi, berarti kita analisis menggunakan AES, dan kalau fluorescence, kita analisis menggunakan AFS. Nah, tapi yang penting untuk bisa dia dianalisis menggunakan metode-metode ini atau instrumen-instrumen ini, maka atom-atom tadi atau ion-ion tadi diubah dulu menjadi bentuk gas. Jadi setelah atom tadi diubah menjadi bentuk bebasnya di dalam instrumen, kemudian dialirkan dalam bentuk gas. Jadi ada 2 fase perubahan di sana. Nah, ini yang pertama, yaitu Atomic Emission Spectroscopy atau AES. Nah, ini prinsipnya itu adalah berdasarkan emisi cahaya yang dihasilkan oleh atom tertentu. Nah, kenapa bisa kita gunakan emisi ini untuk identifikasi? Karena memang masing-masing atom dia akan mengemisikan panjang gelombang yang berbeda sesuai dengan sifatnya masing-masing, sesuai dengan unsurnya masing-masing. Sehingga karena spesifikasinya itu adalah emisi dari atom ini bisa kita gunakan untuk identifikasi. Nah, ini kalau kita umpamakan, kalau menggunakan spektrofotometer UV-Vis, berarti emisi di sini itu akan sama dengan panjang gelombang maksimum pada spektrofotometer UV-Vis. Karena panjang gelombang maksimum kita gunakan untuk analisis kualitatif atau identifikasi senyawa. Sedangkan untuk di sini panjang gelombang dari emisinya kita gunakan untuk identifikasi masing-masing atom. Nah, kapan kita menggunakan spektroskopi atom ini, atomic spektroskopi ini? Nah, seringkali itu logam-logam atau non-logam dalam bentuk tunggal maupun dia berikatan dengan senyawa tertentu, itu bisa jadi dia merupakan pencemar.
Salah satu matriks yang paling sering dicemari itu pertama adalah air. Jadi untuk apakah air ini layak untuk digunakan sebagai air minum, itu harus ada standar-standar tertentu. Nah, standar itu salah satunya adalah bebas dari logam-logam yang tidak diinginkan. Nah, kemudian yang lain juga, karena air ini juga kemungkinan mengaliri tanah, jadi ada kemungkinan tanah yang dialiri oleh air tersebut juga ada kemungkinan tercemar oleh, kalau seandainya air yang mengalirnya juga tercemar logam-logam yang tidak diinginkan, logam-logam yang dapat mempengaruhi kesehatan. Nah, ketika tanah sudah tercemar, ada kemungkinan tumbuhan yang tumbuh di atasnya itu bisa jadi menyerap unsur-unsur tersebut atau elemen tersebut, sehingga adalah pada apakah itu pada jaringannya, pada kulit kayunya, atau pada daunnya itu mengandung unsur-unsur yang tidak diinginkan. Nah, beberapa atau salah satu yang kemungkinan dapat mencemari 3 matriks tadi, apakah itu air, kemudian tanah, kemudian tumbuhan, itu salah satunya yang paling sering adalah merkuri. Nah, merkuri memang hasil dari industri kan, hasil dari industri, kemudian hasil dari pengolahan emas, kalau saya tidak salah itu juga menggunakan merkuri. Nah, itu juga salah satu logam pencemar. Nah, bisa mencemari matriks-matriks itu tadi. Sehingga jika apakah itu air atau tumbuhan, yang paling penting jika kita akan menggunakan tumbuhan, kalau di farmasi tentu obat tradisional kan ya. Nah, untuk obat tradisional itu memang harus kita pastikan bahwa sampel yang kita gunakan atau bahan baku yang kita gunakan harus terbebas dari unsur-unsur atau elemen-elemen yang tidak diinginkan. Atomic emission spectroscopy. Nah, disebut juga sebagai optical emission spectroscopy atau OES. Jadi ada AES, bisa juga dia disebut dengan OES. Nah, kemudian prinsip kerjanya itu berdasarkan pada radiasi yang diemisikan oleh atom-atom tereksitasi dan ion-ion monoatom. Jadi, atom-atom ini akan bisa mengemisikan suatu radiasi apabila dia berada dalam kondisi tereksitasi. Jadi dia dieksitasi dulu, kemudian dia mengemisikan radiasi, yang radiasi ini panjang gelombangnya ditangkap oleh detektor. Nah, itu yang dibaca untuk identifikasi. Nah, kemudian alat ini bisa kita gunakan untuk analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Kalau analisis kualitatif, ini untuk menentukan kandungan elemen dalam suatu sampel, dan analisis kuantitatif bisa kita gunakan dalam penetapan kadar elemen tersebut dalam sampel yang kita analisis. Nah, apa sajakah elemen-elemen yang dapat dianalisis? Bisa itu dalam bentuk metal, metaloid, maupun beberapa non-logam. Nah, ini bisa kita analisis menggunakan AES. Nah, bagaimana prinsipnya? Kalau kita baca di sini, AES merupakan metode analisis yang menggunakan intensitas cahaya yang diemisikan dari atom tereksitasi pada panjang gelombang tertentu untuk menentukan jumlah elemen di dalam sampel. Nah, bisa kamu garis bawahi di sini. Yang pertama adalah ada intensitas cahaya yang diemisikan, kemudian ada kondisi tereksitasi atom, kemudian ada panjang gelombang untuk menentukan elemen. Nah, ini kalau kita urutkan, berarti si atom mengalami eksitasi dulu, kemudian dia bisa melepaskan cahaya dengan mengemisikan cahaya dengan intensitas dan panjang gelombang tertentu. Nah, itu yang kita gunakan untuk analisis. Nah, apa parameter untuk kualitatif dan kuantitatifnya? Kalau kualitatif yang kita gunakan itu adalah panjang gelombangnya. Jadi panjang gelombang untuk analisis identitas senyawa, sedangkan untuk analisis kuantitatifnya, parameter yang kita gunakan adalah intensitasnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan spektrofotometer UV vis, berarti untuk panjang gelombang ini sama ya, untuk identitasnya adalah panjang gelombang maksimum di spektrofotometer UV vis. Nah, kalau kuantitatifnya, kalau di AES kita gunakan intensitas cahayanya, kalau di
UV-Vis kita pakai itu adalah absorbansinya, jadi berapa banyak cahaya yang dilewatkan. Nah, kalau di sini adalah intensitas cahaya yang diemisikan oleh masing-masing elemen tadi. Nah, semua atom di dalam sampel itu dapat tereksitasi secara simultan, sehingga dalam satu matris itu kita bisa menganalisis beberapa unsur atau elemen yang terkandung di dalamnya secara simultan juga, secara terus-menerus. Jadi kita tidak perlu menginput sampel beberapa kali. Jadi cukup satu kali input, kemudian karena eksitasi dari elemen-elemen tadi bisa terjadi secara simultan, maka analisisnya atau identifikasinya juga bisa kita lakukan secara simultan. Nah, ini ada apa-apa saja yang dialami oleh atom ketika dia kita masukkan ke dalam, ketika matris itu kita masukkan ke dalam instrumen. Nah, yang pertama, atom-atom kalau dia dalam bentuk larutan, maka pada posisi eksitasinya dia akan dihancurkan, diuapkan, dan dipecah oleh sumber atomisasi. Jadi ada tiga hal yang dialami oleh si atom-atom tadi. Yang pertama, dihancurkan atau dekomposisi. Kemudian diuapkan atau vaporisasi, kemudian dipecah atau atomisasi. Nah, yang melakukan ketiga hal ini terhadap elemen-elemen itu atau unsur-unsur itu adalah yang disebut dengan sumber atomisasi, atomized source kalau bahasa Inggrisnya, atau bisa juga excitation source bahasa Inggrisnya. Kalau di Indonesia kan jadi sumber eksitasi. Nah, sumber kemudian dia mengeksitasi si unsur, kemudian unsur tadi akan mengalami dekomposisi, evaporasi, dan atomisasi. Nah, kenapa si sumber atomisasi bisa melakukan ketiga hal itu terhadap unsur? Karena dia memiliki mampu menyediakan energi yang digunakan untuk atom-atom ini berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, ini yang disebut dengan eksitasi. Jadi si sumber atomisasi ini, karena dia memiliki temperatur yang tinggi, dia bisa melepaskan energi yang cukup untuk masing-masing atom, karena energi yang akan digunakan atom itu kan berbeda-beda untuk berpindah ke energi yang lebih tinggi. Jadi ketika dia atom-atom tadi menyerap energi yang diemisikan atau yang dilepaskan oleh sumber atomisasi, maka terjadi eksitasi si atom. Nah, kemudian setelah atom mengalami eksitasi atau dia berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi, maka dia akan melepaskan foton, melepaskan cahaya, mengemisikan cahaya pada panjang gelombang tertentu sesuai dengan berapa banyak energi yang diserapnya dari si sumber atomisasi tadi. Jadi itu akan sebanding berapa banyak energi yang diserapnya untuk tereksitasi, maka sebesar itu pula energi yang akan dilepaskannya dalam bentuk emisi radiasi cahaya. Nah, sehingga setelah dia melepaskan cahaya pada panjang gelombang itu, maka atom-atom tadi kembali ke energinya yang semula, energi awalnya, sebelum dia menerima energi dari sumber atomisasi. Jadi atom-atom tadi harus mengalami eksitasi, dia mengalami eksitasi oleh si sumber atomisasi. Nah, sumber atomisasi ini adalah sumber yang bertemperatur tinggi yang bisa melepaskan energi yang cukup untuk atom-atom tadi mengalami eksitasi. Nah, ketika atom tadi sudah mengalami eksitasi atau menyerap energi dengan jumlah tertentu, maka energi tadi juga yang dilepaskannya dalam bentuk emisi cahaya. Setelah dia melepaskan emisi cahaya tadi, maka atom-atom tadi kembali ke tingkatan energi semula. Nah, karena masing-masing atom dia spesifik menyerap energi tergantung dengan sifat fisikanya masing-masing, sifat kimianya, sifat fisikanya masing-masing dari atom-atom tadi.
Maka karena dia spesifik untuk masing-masing atom, nah energi dan dilepaskan dalam bentuk cahaya bisa kita gunakan untuk identifikasi atom-atom tadi. Oke, ini maaf ini gambarnya kurang jelas, tapi masih bisa dibaca. Nah, ini tadi yang menggambarkan keadaan eksitasi, kemudian keadaan dia kembali ke energi awal. Jadi setelah atom tadi, unsur dalam bentuk tunggal tadi, dia menyerap energi yang dihasilkan oleh sumber atomisasi tadi atau sumber eksitasi tadi, maka dia akan meningkat atau berpindah ke tingkatan energi yang lebih tinggi atau istilahnya adalah eksitasi. Excited energy level. Nah, setelah dia menyerap energi dalam jumlah tertentu tadi, maka energi tadi juga yang dilepaskannya sebagai cahaya. Jadi sebanyak itu juga yang akan dilepaskannya sebagai cahaya. Nah, kemudian cahaya tadi memiliki panjang gelombang tertentu, tergantung berapa banyak sih energi yang dia serap dari si sumber atomisasi. Melepaskan fotonnya akan kembali ke energi awalnya, ke dalam bentuk awalnya. Nah, foton atau energi matching ini, the gap yang dilepaskannya ini, nah ini yang kemudian akan terbaca oleh detektor. Nah, setelah dia terbaca oleh detektor, maka keluar panjang gelombangnya, maka bisa kita bandingkan dia dengan pembanding. Jadi berapa panjang gelombang yang dihasilkan, kemudian kita bandingkan dengan panjang gelombang untuk pembanding yang kita gunakan. Nah, ini secara ringkas skemanya. Jadi ada excitation source, ini yang sumber eksitasi tadi atau sumber atomisasi tadi. Kemudian ketika dia si excitation source ini atau sumber eksitasi ini melepaskan energi tertentu, nah energi itulah yang diserap oleh atom. Nah, ketika energi tadi sudah diserap oleh atom, maka atom tadi mengalami eksitasi. Nah, setelah dia mengalami eksitasi, maka dia melepaskan foton sesuai dengan jumlah energi yang diserapnya. Nah, foton yang dilepaskannya tadi terbaca oleh nih wavelength selector. Jadi detektor yang membaca panjang gelombang masing-masing. Nah, inilah secara ringkas bagan dari skema AES. Nah, yang paling penting bagi kita, karena kita adalah user di sini, pengguna instrumen, nah kita harus tahu prinsip dari masing-masing instrumen. Kemudian kita harus paham yang sampel yang akan kita analisis itu apa, jadi bentuknya bagaimana. Nah, setelah kita tahu itu, kita cocokkan dengan instrumen yang sudah kita pelajari, baru kemudian kita pilih instrumen mana yang akan kita gunakan untuk analisis. Karena kan kita user ya, person, pengguna, tapi pengguna juga harus pintar dalam memilih instrumen yang digunakan untuk melakukan analisis. Yang pertama, kamu harus tahu dulu jenis sampel yang akan kamu gunakan. Kemudian yang kedua, kamu harus tahu dulu hasil yang kamu harapkan apa. Apakah kamu maunya kualitatif dengan misalnya kualitas yang tidak dibutuhkan terlalu tinggi, misalnya bisa kamu pilih metode analisisnya, atau kamu mau yang karena sampelnya terlalu kecil jumlahnya, nah kamu mau menentukan kadarnya, tentu kamu harus menggunakan alat atau instrumen yang bisa membaca senyawa tadi dalam jumlah yang sangat kecil, harus dipilih. Kemudian kamu maunya apa? Apakah ini senyawa baru atau senyawa yang sudah diketahui? Kalau senyawa baru berarti harus dimulai dari apa dulu? Harus dimulai dari IR dulu misalnya. Kemudian kita lanjutkan ke MS misalnya. Kemudian kita lanjutkan ke NMR. Nah, tapi kalau misalnya dia senyawa yang sudah diketahui, kemudian kita melakukan identitas, bisa kita mulai dari UV misalnya, kalau itu adalah molekul
senyawa organik atau beberapa senyawa persenyawaan anorganik. Kemudian kalau dia senyawa organik bisa kita lanjutkan dia ke IR, kemudian begitu. Kemudian kalau kita tahu bahwa sampel kita yang akan kita analisis itu adalah logam atau non logam dalam bentuk tunggalnya, berarti kita pilih yang atomic spektroskopi ini. Jadi walaupun kita adalah pengguna, pelaku analisis, nah makanya kita harus tahu instrumen-instrumen apa yang kemungkinan bisa kita gunakan untuk analisis. Oke, ini tadi poin 1 sama poin 2 ini tadi sudah disampaikan bahwa atom-atom tadi ketika dia masuk ke dalam instrumen itu dia harus diubah dulu dalam bentuk bebasnya. Nah, setelah dia ubah dalam bentuk bebasnya, maka untuk dialirkan ke sumber atomisasi tadi, maka dia harus diubah dalam bentuk uapnya. Nah, bagaimana cara dia instrumen tadi mengalirkan uap tadi tergantung dari bentuk matriks, bentuk analit. Kalau seandainya nih yang poin ketiga, kalau seandainya sampelnya itu dalam bentuk cair, maka dia bisa langsung kita uapkan atau ini istilahnya adalah nebulisasi. Kalau di AES ini, nebulisasi menggunakan nebulizer. Nah, dari sampel cair tadi itu kita ubah menjadi bentuk aerosolnya. Nah, itu yang kemudian dibawa ke sumber eksitasi oleh suatu aliran gas untuk si atom-atom tadi mengalami eksitasi. Nah, tetapi kalau seandainya sampelnya dalam bentuk padatan, yang akan kita analisis itu matriksnya matriks padat, dan mungkin atom-atomnya atau elemen-elemen atau unsur di dalamnya tidak larut dalam pelarut tertentu, misalnya begitu, maka yang sampel padatan ini harus mengalami untuk diubah dalam bentuk gas itu dia mengalami ablasi oleh energi yang dihasilkan oleh suatu laser, maka disebut dengan laser ablation. Jadi energi oleh laser ini dari laser ini kita berikan pada permukaan sampel padatan tadi, kemudian setelah terkena energi tadi maka sampel mengalami ablasi atau hancur. Kemudian kehancuran tadi itu dia bisa diubah dalam bentuk gas, kemudian baru dialirkan ke ini sumber eksitasi. Nah, bisa caranya menggunakan laser tadi untuk menghancurkannya, atau bisa juga padatan tadi langsung diuapkan, tergantung dari sifat padatannya. Apakah kita harus melalui pemberian laser dulu, atau bisa langsung diuapkan dengan panas tertentu. Nah, apa itu laser ablation? Tadi seperti yang saya sampaikan, pada permukaan elemen itu, pada permukaan padatan itu, kita berikan energi dari laser. Nah, energi tadi inilah yang mengakibatkan atom-atom tadi menguap. Nah, dengan demikian bisa kita alirkan dengan gas menuju sumber eksitasi. Nah, yang paling banyak laser ablation sekarang itu yang teknik yang paling banyak digunakan kalau seandainya sampelnya dalam bentuk padatan, karena memang dia bisa menguapkan baik itu sampelnya dalam bentuk apakah dia bersifat konduktif mampu mengalirkan listrik maupun dia bersifat non konduktif. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai atomization atau excitation source-nya. Sekarang ini ada detektornya, detektor yang membaca panjang gelombang. Nah, apa detektor yang kita gunakan itu ada polikromator. Nah, yang paling penting polikromator ini dia harus memiliki resolusi yang tinggi sehingga dia sangat selektif. Kenapa? Karena garis-garis emisi, nanti kan emisi itu dihasilkan dalam bentuk garis-garis, panjang gelombang tertentu dalam bentuk garis-garis. Nah, itu sangat sempit. Nah, karena dia sangat sempit, maka polikromator yang kita gunakan untuk memisahkan garis-garis tadi sehingga bisa terbaca oleh detektor itu harus memiliki resolusi yang tinggi. Oke, ini ada sumber eksitasi, excitation source. Nah, ini yang digunakan tadi, excitation source digunakan untuk mengeksitasi unsur-unsur atau elemen-elemen bebas. Nah, ada 4 jenis sumber eksitasi yang bisa digunakan.
Yang pertama adalah inductively coupled plasma source, kemudian ada direct current plasma source, ada arc and spark, kemudian ada flame emission. Nah, yang paling sering digunakan ini adalah inductively coupled plasma atau disingkat dengan ICP. Nah, ICP source ini yang paling sering di-couple dengan AES sehingga dia bisa melakukan eksitasi. Nah, kenapa dia paling sering digunakan? Karena yang pertama spesifikasinya tinggi, kemudian limit of detection-nya rendah. Jadi kadar yang cukup rendah di dalam matriks masih bisa dianalisis oleh si ICP ini. Kalau kita menggunakan sumber eksitasinya adalah ICP. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kalau seandainya kita menggunakan ICP ini, linearitasnya bagus, sehingga penetapan kadar atau kuantitatif analisis kuantitatif dapat dilakukan dengan ICP AES ini. Jadi dia akan mendapatkan kurva kalibrasi yang bagus, yang linear antara konsentrasi dengan intensitas. Nah, itu kelebihannya, ada yang untuk yang plasma. Sedangkan untuk arc and spark dan flame emission ini kekurangannya adalah pada analisis kuantitatifnya. Terkhusus untuk arc and spark, ini paling tidak bisa kalau kita gunakan untuk analisis kuantitatif. Kalau seandainya dia kita gunakan sebagai sumber eksitasi. Nah, ini contoh alatnya. Contoh alat, waktu kita 5 menit lagi, jadi saya cepat saja. Ini contoh alat yang ICP-AES. Kemudian ICP-AES ini yang paling umum digunakan. Kemudian plasma itu apa sih? Dia adalah campuran gas penghantar listrik. Nah, gas apa yang sering digunakan? Ini adalah argon. Jadi argon digunakan sebagai campuran gas. Campuran gasnya itu dalam bentuk kation, dan elektron. Nah, ini yang digunakan sebagai penghantar listrik tadi, yang mengemisikan energi yang cukup untuk mengeksitasi atom-atom atau unsur-unsur yang kita analisis. Nah, kemudian ini sama saja, dia mengeksitasi si ion-ion, kemudian ion tadi mengeluarkan panjang gelombang tertentu sesuai dengan energi yang ditangkapnya. Kemudian untuk ICP-AES ini bisa digunakan untuk menganalisis semua jenis sampel, poinnya adalah yang larut. Yang larut dalam artian berarti matriks atau analit yang kita gunakan harus dalam bentuk cairan. Nah, jadi yang larut itu baik dia konsentrasinya tinggi maupun sampai asam-asam yang konsentrasinya rendah atau dalam bentuk encernya. Nah, itu bisa kita analisis atom-atomnya atau unsur-unsurnya menggunakan ICP-AES ini. Tapi yang paling penting dia harus dalam bentuk cairan. Oke, mengeksitasi ion-ion ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, nah ini gas yang digunakan untuk plasma ini adalah argon. Kenapa? Karena dia bersifat inert. Kemudian garis emisi si argon itu sendiri sangat sedikit, sangat kecil sekali, sehingga dia kemungkinan untuk mengintervensi atau mengganggu hasil analisis garis-garis emisi unsur yang kita analisis itu sangat kecil, sehingga memang argon ini yang kita gunakan. Nah, kemudian ini pembacanya sama dengan yang tadi secara umum adalah polikromator. Nah, ini ICP-AES. Nah, karena sampel yang kita gunakan harus dalam bentuk cairan. Kemudian ada nebulizer. Nebulizer ini adalah mengubah bentuk cair tadi menjadi gas. Kemudian itu yang masuk ke ini ICP-nya ini, plasmanya. Nah, dari plasma ini ada disebut dengan torch. Nah, torch ini yang kemudian dia mengeluarkan energi tertentu oleh si plasma ini. Nah, kalau RF ini adalah radio frekuensi yang akan memberikan energi untuk supaya torch ini bisa dinyalakan sehingga dia bisa mengeluarkan energi tertentu. Kemudian baru energi tadi digunakan untuk mengeksitasi, eksitasi tadi menghasilkan panjang gelombang tertentu oleh si sampel, kemudian panjang gelombang tertentu dipisahkan, kemudian baru terbaca oleh detektor sesuai dengan panjang gelombang masing-masing. Ini plasma torch-nya, kemudian analisis sampelnya bisa untuk kualitatif dan kuantitatif. Nah, kemudian kecuali semua senyawa, semua unsur atau elemen pada panjang gelombang ultraviolet itu bisa dianalisis oleh ICP ini, kecuali mungkin panjang gelombangnya terlalu rendah, yaitu di bawah 180 nanometer. Nah, ini bisa kita analisis dengan syarat dalam kondisi vakum.
untuk yang senyawa-senyawa yang mengemisikan panjang gelombang rendah dari atau kecil dari 180 nanometer. Contohnya adalah boron, fosfor, kemudian ada sulfur, ada nitrogen, ada karbon. Nah, ini beberapa logam yang di bawah 180 nanometer. Nah, kemudian khusus untuk logam alkali, ini sulit untuk dianalisis. Kenapa? Karena panjang gelombang yang diemisikannya itu mendekati inframerah, jadi sangat panjang. Kalau tadi sangat pendek harus kita lakukan di bawah vakum, tapi kalau sangat panjang mendekati inframerah, maka dia akan sulit sekali untuk dianalisis menggunakan plasma ini. Contohnya itu adalah logam-logam alkali. Karena kamu tahu ketika logam-logam alkali ini kita bakar saja, dia langsung bisa mengeluarkan cahaya yang tampak oleh mata. Jadi karena panjang gelombangnya cukup panjang, sehingga kita bisa melihat dia dengan mata telanjang. Nah, tapi untuk ICP itu sulit untuk dianalisis. Oke. Ya, ini yang paling penting. Kalau kamu mau membuat kurva kalibrasi itu adalah hubungan antara konsentrasi dengan rasio sinyal analit internal standar. Jadi bukan hanya sinyal atau intensitas yang dihasilkan oleh si sampel, tapi adalah rasio. Karena kita dalam menggunakan ICP-AS ini harus menggunakan internal standar. Jadi internal standar itu kita masukkan ke semua kita standar, kemudian kontrol negatif kita masukkan. Nah, itu yang kita buatkan rasionya, intensitasnya. Jadi hubungannya itu adalah konsentrasi, kemudian ini adalah emisinya dalam bentuk rasio. Nah, ini ada rasio dari blanknya aja kan udah tinggi, karena ini kita menggunakan internal standar untuk kurva kalibrasinya. Nah, yang lain mungkin bisa kamu baca sendiri, ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, ini contoh spektrumnya, mulai dari panjang gelombang 190 sampai 430, ini bisa dianalisis. Kemudian ini perbandingan LOD, LOQ-nya untuk yang limit detection. Ketiga, jenis atomic spektroskopi, jadi AES, OES, kemudian ada AS.